Tolong untuk tenang dulu anak-anak dan diperhatikan. Materi ini penting sekali untuk ujian akhir kalian nanti. Nggak penting, Pak. Aku nggak ngerjain ujian akhir, Pak. Joshua, tolong jaga sikapmu. Kita ini lagi sekolah. Gak usah ngajarin sikap-sikapan, Bapak aja baru lulus kuliah. Pak, marahin kami dong. Lemah. Makanya nggak layak dari guru. Wah, sendirian, Pak. Loh, kalian mau apa? Cuma mau ngobrol, Pak. Masa guru muda nggak bisa santai sama murid? Duduk sekarang. Ini sudah keterlaluan. Saya akan lapor. Lapor. Wah, silahkan. Tapi lihat dulu siapa yang percaya sama guru cupu kayak Bapak. Kalau kami gagal lagi, ini salah guru seperti Bapak. Nggak becus ngajar. Apa-apaan ini? Joshua, Alek? Cuman ngobrol, Pak, nggak serius. Iya, Pak. Kami bercanda aja, nggak nyakitin. Kalian kunci guru kalian di gudang dan anggap itu candaan. Luar biasa sekali logika kalian. Padi, kamu tidak apa-apa. Saya hanya bingung harus bagaimana, Pak. Kamu tidak sendiri, Adi. Sekarang kalian berdua ikut saya ke ruang kepala sekolah. Dan tidak ada yang keluar sebelum semuanya jelas. Sekarang kalian semua duduk. Kalian tahu kalian hampir dilaporkan ke polisi. Kami nggak sengaja, Pak, beneran. Kami cuman kesel. Bapak tahu sendiri, udah 2 kali nggak naik. Terus guru kayak Pak Adi kayak nggak ngerti kami. Bukan salah guru kalian kalau kalian gagal. Kalian yang malas, bolos, dan tidak hormati guru. Untuk Pak Adi, saya minta maaf. Ini tanggung jawab saya juga. Saya harusnya lebih cepat untuk bertindak. Saya memang belum berani, Pak. Tapi saya tidak mau diam lagi. Bagus. Dan kalian berdua, besok kalian mulai sesi konseling dan kerja sosial. Surat peringatan juga saya kirim ke orang tua kalian. Ini kesempatan terakhir. Iya, Pak. Kami ngerti, Pak. Maaf. Adi, gimana kamu sekarang? Masih sedikit trauma, Pak. Tapi saya mulai belajar bahwa saya juga harus tegas. Saya tak boleh terus diam. Dia memang pilihan yang damai. Tapi kalau disalahgunakan, itu bisa menghancurkan harga diri. Saya percaya kalau kamu pasti bisa berdiri lagi. Terima kasih, Pak. Saya ingin mencoba lagi. Kamu tidak sendiri kok, Adi. Di sekolah yang sangat luar biasa ini, kita harus saling jaga walaupun masih ada negatif atau kekurangan dalam sekolah ini. Namun sekolah ini tetap menjadi tempat untuk mengajak kita untuk belajar melalui kesalahan. Maka dari itu, semua fasilitas yang ada di sini, kalau kamu butuh waktu atau ruang, bilang saja ke saya. Di situ kami berdua bisa bicara secara langsung tentang hal apa yang kamu keluhkan selama ini. Saya sadar selama ini saya terlalu takut dan salah untuk mengambil keputusan. Kadangkala saya merasa begitu depresi yang dimana saya mendapat perlakuan yang tidak mengenakan dari murid-murid saya. Dan juga saya tahu betapa susahnya mengontrol ruang kelas dan mendidik karakter setiap anak yang masih harus dibenarkan. Akan tetapi saya selalu mengambil langkah dan keputusan yang salah dari situ, sehingga perasaan saya begitu cemas dan takut. Padahal jadi guru itu memang penuh resiko ya, Pak. Betul sekali kamu. Kita bukan cuma ngajar rumus atau hafalan.
setiap materi yang kita pelajari selama ini. Kita juga menghadapi manusia dengan luka, ego, dan harapan mereka yang dimana itu menjadi kunci untuk mengontrol setiap murid dalam satu kelas. Jika itu tidak dibenahi, maka itu akan menjadi masalah besar dan akhirnya sesuai yang dialami kamu bahwa terkena bully dan depresi sendiri. Saya ingin sekali mulai dari anak-anak itu yang bernama Joshua dan Alex. Mungkin saya juga perlu minta maaf kepada mereka, bukan karena saya salah selama saya berdinamika dengan mereka, tapi karena saya nggak cukup hadir dan berkomunikasi secara lebih dekat dengan mereka. Hal itu saya cukup kecewa atas kelakuan saya selama ini dan tidak mau saya ulangi lagi. Itu mulia sekali, Adi. Kadang anak-anak mau untuk lebih butuh guru yang mau mendengarkan daripada yang selalu benar, sehingga anak-anakmu itu senang perasaannya dan terlihat harmoni secara bersama. Dengan begitu, saya punya satu permintaan untuk kamu. Maukah kamu dampingi mereka di kegiatan soal sosial minggu ini? Saya mau banget, Pak. Ini kesempatan yang tidak boleh saya tinggalkan. Saya juga ingin belajar ulang tentang jadi guru yang berwibawa dan tentang jadi lebih berani. Dari situ saya akan menyadari dan belajar lebih mendalam lagi terkait bagaimana guru mengajar anak yang lebih baik lagi ke depannya. Itulah semangat yang saya inginkan. Kita tumbuh bersama dalam keadaan apapun. Saya ingatkan sekali lagi bahwa mendidik bukan soal siapa yang lebih kuat atau tangguh dalam kehidupan mereka, tapi siapa yang lebih sabar dan mampu berinteraksi dengan anak-anak lebih teratur. Selamat pagi semuanya. Saya harap kalian semua dalam keadaan sehat dan siap untuk belajar. Tidak hanya dari buku, tapi dari kehidupan. Hari ini kita tidak hanya akan bicara soal pelajaran, tapi soal sikap. Joshua, Alex, silakan duduk di depan. Pak, kami minta maaf. Apa yang kami lakukan keterlaluan. Kami nggak mikir panjang. Kami salah, Pak. Kami malu. Dan kami sadar kami sudah menyakiti bukan cuma satu orang, tapi semuanya. Saya maafkan kalian, tapi maaf tidak menghapus tanggung jawab. Dan tanggung jawab bukan hanya soal hukuman, tapi soal perubahan. Tanggung jawab itu artinya kalian harus menunjukkan bahwa kalian bisa menjadi pribadi yang lebih baik, bukan demi saya, tapi demi kalian sendiri dan demi orang lain yang kalian lukai. Mulai hari ini, kalian akan membantu saya di kelas setiap pagi, menyiapkan papan, membantu teman yang butuh, dan menyusun ulang buku-buku perpustakaan sekolah. Anggap ini bukan hukuman, tapi kesempatan. Dan untuk kalian semua di kelas ini, jangan jadi penonton. Kalau kita ingin sekolah ini jadi tempat yang aman dan nyaman, kita semua punya bagian. Sekarang buka lembar evaluasi minggu lalu. Hari ini kalian akan menulis satu paragraf tentang satu hal. Apa arti menjadi pribadi yang lebih baik? Tulis dari hati kalian masing-masing. Jangan pikirkan nilai, pikirkan maknanya.
Ingat lagi, kita semua ini pernah salah, tapi tidak semua orang mau berubah. Pilihan itu ada di tangan kalian masing-masing.